Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Celebes People? Senang rasanya saya Ade Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Celebes Virtual Business Week 2021. Celebes People, kami informasikan acara ini didukung oleh HIPMI dan juga support provide internet by Binet. Celebes People, kita tahu pandemi COVID-19 datang melanda Indonesia dan dunia secara tiba-tiba. Tentunya ini menggerus sektor-sektor yang ada, terutama sektor perekonomian. Jika kita berbicara tentang sektor perekonomian, tentunya pelaku usaha atau UMKM menjadi sasaran empuk dari pandemi COVID-19 ini. Untuk tema di sesi kali ini, Celebes People, kita akan membahas bangkitkan sektor UMKM dengan inovasi dan teknologi tinggi. Dan tema kali ini kita akan bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir bersama kita di studio. Ada Bapak Andi Rahmat Idris Manggabarani selaku Ketua HIPMI Sulawesi Selatan. Apa kabar Bang Rahmat? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, sehat walafiat, masih fit. Tadi pagi habis olahraga juga, jadi alhamdulillah kita sehat-sehat. Berarti masih aktif olahraga masih gitu aktif, ya Bang Rahmat? Masih aktif. Justru di kondisi sekarang harus jaga kesehatan, harus aktif bergerak. Artinya walaupun pandemi ada pembatasan, tapi aktivitas harus tetap jalan gitu ya? Aktivitas harus jalan, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Betul sekali. Bang Rahmat, ini kalau kita berbicara pandemi COVID-19, ini sudah merangkak ke tahun kedua. Ya. Tentunya banyak para pelaku UMKM yang sangat merasa kesulitan, baik itu bagaimana cara mengembangkan bisnisnya maupun bagaimana cara mempertahankan bisnisnya. Nah, pendapat dari Bang Rahmat sendiri melihat kondisi saat ini, yang mana memang kita nggak bisa prediksi pandemi ini kapan selesainya dan bagaimana akhirnya nanti. Ya. Pandemi ini membuat situasi perekonomian dan kehidupan bermasyarakat kita sangat-sangat unpredictable. Ya. Dan akhirnya kita harus menuju yang namanya new normal yang beberapa kali digaungkan oleh pemerintah. Nah, pengusaha-pengusaha yang berhasil mengadaptasi di new normal ini, tentu pengusaha-pengusaha inilah yang akan terus eksis dan tumbuh sepanjang masa pandemi ini. Yeah. Nah, bagaimana caranya bisa seperti itu? Kita bisa melihat sekarang, melihat kecenderungan orang yang dilarang beraktivitas di luar rumah dan sebagainya. Tentu ini sudah mengarah kepada era digitalisasi. Betul. Orang lebih banyak di rumah, melihat gadgetnya, menonton televisi, melihat live streaming, dan salah satunya dengan kegiatan kita ini live streaming. Iya. Ya. Nah, ini bisa diakses oleh orang-orang yang memegang perangkat digital. Nah, salah satu usaha supaya bisnis kita tetap tumbuh adalah dengan cara digitalisasi. Digitalisasi. Nah, kita dipaksa. Saat ini Indonesia, rata-rata mayoritas orang Indonesia belum siap untuk menuju era digital. Tetapi pandemi ini memaksa kita untuk go digital. Mau tidak mau begitu. Mau tidak mau kita harus go digital. Bayangkan aplikasi, kalau kita bisa lihat aplikasi yang namanya Zoom. Ya. Zoom itu kan udah ada dari kalau saya nggak salah 5 sampai 5 tahun sebelum pandemi ini sudah ada. Nah, tapi akhirnya kita harus memakai aplikasi itu. Nah, orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi digital sudah terbiasa dengan pola-pola seperti itu. Tapi bagaimana dengan kita di Sulawesi Selatan, Kota Makassar yang belum terbiasa dengan pola-pola seperti itu. Nah, tentu ini yang perlu penyesuaian-penyesuaian baru. Bagaimana memasarkan produk tanpa ketemu orangnya secara langsung. Bagaimana membuat branding-branding yang baru supaya orang yang tidak melihat langsung barangnya, tidak memegang langsung, merasa seolah-olah barang ini kita pegang. Nah, ini yang perlu dicermati oleh para pelaku dunia usaha saat ini. Baik, mungkin yang menjadi PR ya Bang Rahmat, untuk pelaku usaha besar mungkin itu bisa melakukannya, masih bisa beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan teknologi yang ada. Namun jika kita berbicara tentang UMKM yang skalanya lebih kecil gitu, mikro ya, tentunya ada kesulitan sendiri untuk memanfaatkan bagaimana sistem digitalisasi ini. Nah, kalau dari Bang Rahmat melihatnya seperti apa ini? Nah, buat teman-teman para pelaku usaha UMKM, ya. Jadi sekarang kan sudah banyak platform-platform digital yang membantu, yang kita sebut namanya marketplace. Marketplace kan sudah banyak sekali. Ada, ya kita sebut merek aja. Ada Tokopedia, Shopee, ada Blibli, All Shop gitu ya? All Shop, ada Gojek, ada Grab dan sebagainya.
Nah, di HIPMI sendiri, di HIPMI kita melakukan kerjasama dengan Gojek. Ya, kita bersama dengan Gojek. Kenapa dengan Gojek? Karena kita anggap dia karya anak bangsa. Betul. Karya anak bangsa. Dan dia salah satu platform yang kita anggap cukup peduli dengan pengusaha-pengusaha UMKM. Nah, kerjasama kita dengan Gojek adalah semua UMKM yang di bawah naungan organisasi HIPMI itu bisa masuk ke dalam marketplace Gojek itu sendiri. Nah, jadi dipromosikan secara cuma-cuma di platform Gojek, asalkan dia beranggotakan HIPMI. Nah, salah satu pelatihan-pelatihan yang dilakukan tentunya bagaimana, tadi saya sudah sampaikan bahwa perlu branding yang bagus. Tentu branding ini termasuk dengan kemasan, foto produk, bagaimana copywriting yang bagus, supaya pada saat dipasarkan di digital via gadget, itu bisa menarik pelanggan. Inovasi gitu ya? Dari produk-produk itu sendiri. Gitu. Baik, Bang Rahmat, ini lagi ramai juga nih. Saya sering buka-buka sosial media, melihat informasi-informasi, komentar-komentar netizen terkait dengan bagaimana situasi kondisi pandemi COVID-19 terhadap pelaku usaha menengah ke bawah. Bahkan ada nih, lagi digaung-gaungkan ini banyak yang gulung tikar. Nah, kalau seperti ini, Bang Rahmat, kira-kira seperti apa nih gambaran Bang Rahmat ke depannya? Karena pandemi di tahun atau gelombang kedua ini sepertinya masih belum bisa diprediksi nih ke depannya. Oke, ini udah pasti kita yakin bahwa banyak yang menderita dan cenderung akan menutup usahanya. Iya. Apalagi sekarang dilakukan yang namanya kita PPKM level 4 ya. Betul. Walaupun lebih longgar daripada sebelumnya, tetapi efek-efek daripada pemberlakuan pembatasan sebelum-sebelumnya ini berdampak sampai pada hari ini. Nah, dan ini yang kita harapkan pemerintah bisa bersama-sama dengan para pelaku usaha untuk bagaimana bisa lepas dari masalah ini. Nah, salah satu caranya, usulan kami kepada pemerintah, mungkin ini juga yang disampaikan oleh organisasi lain, tapi kami usulkan supaya semua tempat usaha tetap bisa terbuka secara normal. Oke. Tetapi pemerintah sebagai sebagai pengawas atau sebagai pengayom masyarakat ini memastikan bahwa tempat-tempat usaha yang dibuka sudah memenuhi protokol kesehatan. Betul. Nah, dengan cara-cara inilah baru kita kira pandemi COVID ini bisa terkendali, kurang lebih bisa terkendali. Karena kalau kondisi kayak sekarang, ya kita berusaha membubarkan COVID-nya, tetapi bisnisnya juga bubar. Betul. Padahal yang kita mau bubarkan kan hanya COVID-nya saja, jangan sampai COVID bubar, bisnis juga bubar. Nah, padahal yang kita harusnya pemerintah lebih ke membubarkan kerumunannya, bukan membubarkan usahanya. Nah, kalau kayak sekarang COVID-nya hilang, bisnisnya juga hilang gitu. Emang dilematis ya, karena antara kesehatan dan juga perekonomian ini nggak bisa dibanding-bandingkan dan nggak bisa pilih kasih juga. Kesehatan itu penting, terlebih lagi ekonomi gitu. Betul. Kan? Nah, kalau kita melihat power dari para pelaku usaha yang besar, mungkin mereka masih bisa survive di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi untuk nasib para pelaku UMKM yang jangankan power, Bang Rahmat, kan sekarang banyak pembatasan. Kita kenal dulu ada PSBB, lockdown, sekarang ada PPKM. Jadi jangankan mereka ingin memanfaatkan power mereka yang ada, tapi batasan-batasan makin padat gitu ke mereka. Nah, kalau seperti ini dari HIPMI sendiri menanggapinya seperti apa? Begini, banyak yang bilang pengusaha besar seperti tadi disampaikan, pengusaha besar juga bisa survive. Padahal mayoritas target market dari pengusaha-pengusaha besar itu sendiri adalah masyarakat yang ada di middle class. Middle class itu berada di level konsumsi menengah lah, ya, yang belanja bahan pokok dan sebagainya. Yang kira-kira kita melihat dia di level employee as a profesional, gitu, bukan business owner. Nah, bagaimana bisnis besar ini bisa bertahan dan tumbuh kalau ada beberapa bisnis-bisnis menengah yang juga tutup dan mem-PHK karyawannya. Nah, mem-PHK karyawan, tentu karyawan ini nggak bisa makan. Betul. Nah, otomatis belanja konsumtif, belanja barang mewahnya agak tertunda sedikit. Jadi hanya beberapa persen saja orang-orang yang memang punya tabungan lebih dan punya bisnis lebih yang bisa mengkonsumsi
meningkatkan konsumsinya. Tapi pada level tatanan tertentu, masyarakat ini mengurangi konsumsinya, bahkan berhenti mengkonsumsi suatu barang. Gitu. Nah, itu kita harap peran pemerintah sangat penting sekali di sini. Lagi-lagi kita harapkan peran pemerintah. Karena tadi saya sampaikan bahwa sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya menggaungkan vaksinasi supaya mencapai herd immunity. Saya kira pemerintah sebagai pemegang kendali dari pemerintahan baiknya bisa mengontrol sejumlah berita yang bisa keluar terkait isu-isu negatif tentang vaksin. Gitu. Jangan diberikan ruang bagi orang-orang yang bisa memberikan isu-isu negatif tentang vaksin, karena goalsnya pemerintah adalah menuju 70% masyarakat Indonesia yang harus vaksin. Nah, kita juga mengajak para teman-teman pengusaha mendorong semua karyawannya untuk bisa vaksin. Tetapi sekali lagi di sini kita perlu sinkronisasi antara pemerintah dan pengusaha tentunya. Karena di pemerintah sendiri pengambil kebijakan, di situ ada banyak komponen. Ada kita sebut Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Ekonomi, ada Perdagangan, dan tentu ada yang sangat terkait adalah Kementerian Tenaga Kerja. Nah, Kementerian Tenaga Kerja ini, bagaimana kita para pengusaha bisa mendorong staf kita untuk bisa melakukan vaksinasi? Kalau ada yang menolak, apakah kita sebagai pengusaha bisa mengambil langkah-langkah tegas? Betul. Ini juga kan yang harus dipertanyakan. Nah, jadi perlu satu kesatuan dari semua jajaran pemerintah untuk bisa mensupport ini. Jangan hanya beban pengusaha saja yang disuruh vaksin. Terus terang karyawan termasuk Celebes TV semua sudah divaksin, karyawan saya pun mayoritas sudah divaksin. Tetapi kita tahu bahwa ada saja oknum-oknum yang menolak untuk divaksin. Nah, ini yang mungkin bisa diatur oleh pemerintah. Kebijakan penggerakan ekonomi bisa dibuka apabila udah vaksin. Penggerakan ekonomi bisa berkunjung ke suatu tempat apabila ada sertifikat vaksin. Nah, walaupun itu tidak menjadi suatu syarat, tetapi saya kira di kondisi darurat seperti sekarang itu kita bisa jadikan syarat. Baik, terkait dengan kebijakan pemerintah, ini sebenarnya hal yang menarik nih Bang Rahmat. Di pandemi COVID-19 kita mungkin bisa sama-sama rasakan untuk daya beli masyarakat sekarang banyak lewat online. Nah, justru barang-barang asli khas Indonesia, Sulawesi Selatan, contohnya saja pasar tradisional, ini sangat jarang dikunjungi karena memang kita tahu pandemi COVID-19 orang di rumah aja, nggak keluar-keluar. Jadi untuk para pelaku UMKM yang memang masih bergelut secara konvensional, ya sepertinya memang agak sulit gitu ya di pandemi COVID-19. Kalau dari Bang Rahmat sendiri seperti apa? Ya, kalau pelaku UMKM seperti kita sebut pasar tradisional, tentu mereka agak sulit diedukasi. Tapi mereka tetap bertahan dengan kondisi sekarang karena mereka yang namanya pasar tradisional pasti mereka kita sebut namanya punya captive market, artinya orang yang datang ke sana, orang yang tinggal dekat sana. Betul. Gitu. Dan cenderung kita tahu sendiri bahwa mereka tidak punya skill untuk bisa mungkin tidak punya skill, tidak punya waktu untuk bisa melakukan mengambil foto yang bagus, kemudian mengupload dan memberi kata-kata yang bagus di Dan terus terang kalau masuk ke marketplace digital, persaingan terbuka bebas. Persaingan terbuka bebas, orang bebas memilih barang mana yang dia suka. Nah, ini yang menjadi ketakutan buat para teman-teman pelaku pasar tradisional. Nah, sekali lagi, ini yang perlu kerjasama semua antara organisasi, pemerintah, dan penyedia jasa marketplace ini mengedukasi para teman-teman pelaku usaha pasar tradisional untuk bisa go digital. Bahkan kita sebut saja begini, jangankan go digital ya, ada sekarang metode pembayaran yang namanya KRIS, uang digital. Itu yang digaungkan oleh Bank Indonesia kalau tidak salah. Ini saja, program ini saja belum berjalan di pasar tradisional. Betul. Padahal ini sangat mudah. Sangat mudah karena orang cenderung mau para pelaku usaha tradisional ini cenderung lebih suka kalau kita sebut di sini sorong kiri terima kanan lah. Sorong kiri terima kanan gitu. Cash and carry. Cash and carry. Oke. You carry gitu. Nah, belum terbiasa untuk karena kris ini mereka harus ke bank lagi untuk buat akun dan sebagainya. Nah, ini yang belum mereka terbiasa, belum diedukasi dan belum diberikan pola-pola kemudahan bagi mereka untuk bisa mengakses ini. Saya kira edukasi juga penting gitu ya. Nah, itu sangat penting, edukasi
Dan jangan sampai terjadi situasi seperti sekarang, dipaksa digital, tidak mampu berteriak dan akhirnya gagal ya gitu. Gagal. Baik, Bang Rahmat, saya juga penasaran untuk program HIPMI sendiri. Ini kalau kita melihat judul berbasis inovasi dan teknologi tinggi. Nah, dari HIPMI sendiri seperti apa ini program-program ke depannya? Karena kalau kita lihat pasca PPKM nanti tentunya harus segera untuk merecovery keadaan ekonomi. Nah, jadi dari HIPMI sendiri apakah memang ada program-program khusus atau memang strategi-strategi jitu begitu setelah PPKM ini selesai? Nah, kalau di HIPMI sendiri kita dari HIPMI Indonesia meluncing yang namanya HIPMInet. 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 Jadi HIPMInet itu platform yang isinya seluruh pengusaha yang ada di Indonesia, terutama anggota HIPMI, berada dalam HIPMInet itu. Oke. Nah, di dalam HIPMInet ini kita bisa saling berkolaborasi, memasarkan produk informasi yang ada di Sulawesi Selatan, bisa langsung dilihat oleh para pengusaha yang ada di kabupaten provinsi lain. Artinya ada monitoring langsung. Ada monitoring langsung. Okay. Jadi misalnya contoh kita anggap yang paling jauh lah, provinsi Aceh, misalnya sedang mencari sutra. Bisa langsung mereka posting mencari sutra, kita yang dari Sulawesi Selatan bisa menginformasikan bahwa kami ada daerah kita, Wajo, Sengkang yang bisa memproduksi sutra, kapasitas berapa dan sebagainya. Jadi bisa kolaborasi di situ. Itu salah satu platform yang bisa kita gunakan untuk bekerja sama dan meningkatkan bisnis kita. Kalau untuk HIPMInet sendiri udah berjalan berapa lama nih Bang Rahmat? Baru di launching kalau saya nggak salah 6 bulan lalu ya. 6 bulan baru lalu. Berjalan ya. Dalam waktu 6 bulan di HIPMInet ini kira-kira sudah ada berapa? Masih sementara penyempurnaan. Oke. Masih sementara penyempurnaan. Mungkin sebelum akhir tahun udah bisa running benar gitu. Artinya memang HIPMInet ini sangat membantu untuk monitoring dan juga bisa segera tahu gitu ya. Bisa namanya kolaborasi dan sinergi di dalam HIPMInet itu. Baik, memang kalau kita berbicara pandemi COVID-19 ini sesuatu yang di luar ekspektasi kita, tidak bisa diprediksi sama sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang inovasi, dari HIPMI sendiri apakah memang ada strategi atau pelatihan atau training khusus untuk memberikan inovasi yang baik dalam membuat suatu usaha, mengembangkan bisnis ke depannya? Ya, itu tadi yang bersama-sama dengan Gojek melakukan pelatihan rebranding produk, packaging, bagaimana copywriting yang bagus. Dengan teman-teman perbankan juga kita melakukan pelatihan manajemen keuangan supaya mereka, para teman-teman UMKM ini, usaha industri kecil ini bisa mengatur keuangannya dengan baik, bersiap untuk menuju bisnis yang lebih besar. Oke. Kalau berbicara tentang pemulihan ekonomi, ini sebenarnya juga hal yang menarik di tengah pandemi COVID-19. Banyak sekali orang yang istilahnya banting setir gitu ya. Yang tadinya usahanya seperti ini, tiba-tiba karena istilahnya musiman lah ya. Jualan masker contoh ya. Karena kemarin sempat viral. Langsung tiba-tiba banting setir jadi pengusaha masker contohnya. Besok-besok banting setir lagi. Nah, kalau seperti itu untuk memulihkan perekonomian, apakah memang sudah tepat ataukah memang hanya bersifat sementara aja itu? Bersifat sementara. Sementara ya. Jadi diversifikasi bisnis itu biasa. Ya? Dalam dunia usaha diversifikasi bisnis itu biasa. Tetapi alangkah bagusnya kalau bisnis yang udah ada jangan dimatikan, jangan ditutup. Artinya menumbuhkan satu bisnis baru. Kan sayang kalau bisnis yang utama yang udah jalan benar kita udah dikenal, tiba-tiba kita vakumkan, kita beralih ke bisnis lain yang sementara tren. Contoh misalnya waktu awal pandemi kita kesulitan mencari masker, kesulitan mencari hand sanitizer, kesulitan mencari apa yang namanya tes rapid, jualan ke sana. Sekarang udah rame, harga udah turun. Terus dulu harganya naik banget tuh. Dulu harganya kan lumayan, kita bisa capai profit sampai 200%. Nah sekarang harganya udah harga kompetitif, sudah banyak pemain. Sayang kalau bisnis yang akhirnya bisnis utama yang vakum mau dibangkitkan lagi akan menjadi cukup challenging jadinya. Baik Bang Rahmat, ini kalau saya perhatikan juga ya di HIPMI Sulsel, ini Bang Rahmat dipilih atau dilantik menjadi ketua di masa pandemi COVID-19. Nah, saya ini pengen tahu nih Bang Rahmat, apa yang Anda rasakan pada saat itu? Pandemi COVID-19 tiba-tiba diberikan amanah yang cukup berat gitu untuk bagaimana caranya bisa memonitoring, mengawasi sistem perekonomian yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah tentu ini sangat menantang pasti.
sangat menantang karena sebelum mencalonkan kondisi non COVID, kondisi normal, tiba-tiba pada saat terjadi berjalan pemilihan, berlangsung tahapan COVID, terjadi pandemi dan sebagainya. Selain harus mengurus organisasi, saya juga harus tetap mengurus dunia usaha, bisnis saya sendiri supaya tetap bisa jalan dan sebagainya. Nah, tentu bisnis fokusnya akan terbagi. Nah, tapi di organisasi sendiri, saya dengan teman-teman kita berkomitmen untuk senantiasa bersama-sama pemerintah untuk saling berkolaborasi dan bersinergi bagaimana menumbuhkan ekonomi Sulawesi Selatan. Dalam rangka, kalau di pandemi ini tentu kita membackup UMKM. Salah satu program yang sudah kita jalankan kemarin HIPMI Expo. Ada HIPMI Expo yang dihadiri langsung oleh Pak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno, dibuka langsung, dan kita juga memberikan tempat bagi 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan untuk mendisplay produknya. Jadi kita berikan itu mereka. Jadi dari HIPMI Sulawesi Selatan memberikan space masing-masing kabupaten untuk memamerkan apa sih yang andalan di daerahnya. Ada yang bisa makanan, minuman, kerajinan tangan, bahkan ada yang mengeksplor dia produk wisatanya. Nah gitu. Jadi kita berikan tempat. Ini salah satu cara kita bagaimana membantu pemerintah, teman-teman kabupaten supaya produknya bisa go nasional, bisa dilirik oleh pasar, bisa dilirik oleh pasar yang lebih luas, bukan hanya di kabupatennya, tetapi sudah masuk ke kota Madia. Baik Bang Rahmat, ini kan kalau kita tahu gelombang pandemi ini sudah tahun kedua, jalan tahun kedua. Kira-kira kesulitan atau hambatan-hambatan apa saja yang didapat oleh HIPMI sehingga memang serasa loh ini pandemi memang cukup sulit gitu. Sejauh ini hambatan-hambatan apa aja yang paling hambatannya kebijakan pemerintah yang terlalu dinamis. Terlalu dinamis kebijakan pemerintah. Terlalu dinamis dalam hal artian memang tidak ada kepastian begitu, berubah-ubah gitu ya. Namanya berubah-ubah dari PSBB ke lockdown, ke karantina mikro, ke sini, ke ini, yang mana isinya hampir sama-sama saja sebenarnya. Tetapi kalau kita dari kacamata luasnya, gambaran awalnya beda nama, kita kira isinya beda. Nah, ternyata isinya mirip dan cenderung lebih rumit lah. Nah, jadi kita berharap pemerintah juga menggunakan istilah yang jangan terlalu rumit. Kira-kira yang mudah dimengerti dan istilahnya jangan terlalu banyak berubah lah. Gitu. Baik Bang Rahmat, ini mungkin menjadi pertanyaan bagi pemirsa yang menonton live streaming kita untuk pola pemasaran atau kemasan yang baik dalam bisa tetap survive di tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau dari Bang Rahmat sendiri seperti apa melihatnya? Maksudnya pola pemasaran? Kemasan? Pola pemasaran artinya memang cara atau teknik apa begitu yang bisa digunakan selain tadi kita berbicara tentang digitalisasi. Apakah memang ada strategi jitu gitu? Karena kan memang kita tahu yang bisa memanfaatkan digitalisasi hanya orang-orang tertentu saja. Nah, untuk yang orang-orang masih belum terlalu paham, kira-kira seperti apa nih agar bisa tetap survive? Go digital, harus belajar. Harus ya? Harus belajar digital. Nggak ada, ini pokoknya go digital. Hampir bisa dibilang tidak ada cara lain. Kalau mau bertahan dan tumbuh, harus go digital. Baik. Untuk membangkitkan, ini kan selama pandemi COVID-19 banyak sekali pengusaha-pengusaha muncul. Yang tadinya karyawan biasa, mungkin karena terkena dampak pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya, akhirnya mereka membuat suatu usaha kecil-kecilan, pengusaha muda. Kalau dari Bang Rahmat sendiri melihat perkembangan pengusaha muda di Provinsi Sulawesi Selatan sejauh ini sampai mana sih? Masih sangat kurang. Kurang ya? Minat orang untuk berusaha masih sangat kurang. Cenderung itu tadi yang kita sebut, pengusaha bukan pengusaha benar-benar pengusaha. Pengusaha musiman. Musiman, Jadi begitu ini rame, mereka jualan ini lagi. Ini rame, mereka jualan ini lagi. Lihat temannya jualan, contoh ya, kita anggap saja lihat temannya jualan kopi, misalnya kopi kemasan. Lagi rame. Dia bikin juga. Padahal kan market kopi itu aja. Betul. Teman-temannya pergaulannya itu aja. Jadi bukannya ini temannya tambah sukses, tapi penghasilan temannya berkurang. Artinya pendapatan temannya berkurang ke dia, gitu. Artinya ikut-ikutan aja gitu. Ikut-ikutan. Nah ini yang dari HIPMI kan juga ada di perguruan tinggi. Mulai dari HIPMI perguruan tinggi sudah mulai ada. Ini yang harusnya kalau tidak pandemi mungkin kita udah masuk ke kampus untuk memberikan edukasi, tapi
sekarang belum memungkinkan seperti itu. Nah, kita mengajak para teman-teman mahasiswa juga jangan serta-merta melihat apa yang tren itu langsung kita buat. Nggak seperti itu. Kita mencari misalnya teman, harus ada riset dulu. Harus gitu. ada risetnya dulu. Misalnya teman jual kopi, kita jual teman ngopinya, misalnya kuenya atau apa atau apa. Kayak seperti itu. Jangan sama-sama jual kopi. Kasihan teman kita, kasihan pendapatannya berkurang. Iya, betul sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang pengusaha, pastinya banyak orang yang terbentur di modal. Nah, banyak sekali teman-teman saya masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan juga pasti berpikir jika kita ingin memulai usaha pasti terbenturnya itu di modal. Padahal niat ada. Nah, kalau dari Bang Rahmat sendiri melihat niat masyarakat sebenarnya ingin menjadi pengusaha, ada yang bisa dijual, kreasinya ada, tapi terbenturnya di modal. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, salah satu cara dengan masuk ke organisasi. Kalau anak muda ya maksudnya ke pengusaha, himpunan pengusaha muda. Karena di dalam himpunan ini kita bisa saling berdiskusi tentang bagaimana mendapatkan modal, bagaimana difasilitasi ke perbankan untuk mendapatkan modal dan sebagainya. Karena organisasi bisa memberikan rekomendasi bagi suatu dunia usaha untuk mendapatkan yang namanya kita sebut KUR, KUR untuk UMKM. Kan itu mulai dari 0 sampai 250 juta. Gitu. Nah, organisasi bisa memberikan rekomendasi kepada bank bahwa anggota saya ini layak untuk dibiayai. Karena biasanya kalau kita lewat individu, biasanya agak sulit. Biasanya. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang individu sudah bisa dapat, tetapi mereka mau coba cari yang tingkatan lebih tinggi, baru mereka masuk ke organisasi. Baik, Bang Rahmat, adakah masukan-masukan yang mungkin bisa disampaikan dalam talkshow kita hari ini terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 yang memang banyak sekali para pelaku UMKM di luar sana yang mengeluh, sedih gitu ya, dan sangat bingung ini harus bagaimana. Kebijakan pemerintah yang tidak pasti membuat mereka tidak bisa bergerak. Jangankan ingin mengeluarkan power yang mereka punya, untuk berjalan pun mereka sepertinya sulit untuk melangkah. Nah, adakah pesan-pesan dan masukan-masukan dari Bang Rahmat? Nah, sebagai pemuda, ya, tentunya yang kita miliki sekarang sebagai ada semangat. Semangat. Tapi bagaimana semangat itu bisa terarah ke arah yang baik, ke arah yang positif, sehingga apa yang kita harapkan tentang bagaimana menumbuhkan usaha kita bisa terjadi. Saya sebagai pengusaha tentunya mengajak seluruh teman-teman jangan PPKM ini menjadikan kita semakin lemah. Betul. Ya, jangan menjadikan PPKM semakin lemah. Tapi jadikanlah PPKM ini atau apapun namanya nantinya, pembatasan-pembatasan sebagai cara kita untuk belajar mendapatkan inovasi baru tentang bagaimana produk-produk kita, barang-barang kita, usaha-usaha kita bisa tetap bertahan dan berjalan. Terus bergerak, walaupun sedikit makan modal tidak apa-apa daripada harus mati dan pasti rugi. Artinya berkorban sedikit gak apa-apa. Berkorban sedikit gak apa-apa, ada harapan untuk untung di depan. Daripada kita udah pasti tutup, udah pasti mati. Udah gak ada jalan lagi gitu. Udah gak ada jalan. Terus bergerak, ciptakan peluang, jangan menunggu peluang. Peluang harus kita yang ciptakan. Betul. Gitu. Artinya memang rezeki harus dikejar gitu ya. Jangan menunggu gitu. Jangan nunggu. Karena banyak sekarang banyak teman-teman yang UMKM mengeluh bahwa karena PPKM bisnisnya semakin sulit dan sebagainya. Ya itu wajar, tetapi sebagai pengusaha muda, tentunya pemuda, kita harus punya semangat. Punya daya juang tinggi. Ya kalaupun salah ya namanya kan anak muda. Wajar salah. Yang susah kalau takut salah kita nggak akan pernah benar. Kalau takut mencoba nggak bisa tahu gitu ya. Betul, seperti apa. Kalau takut bergerak, kita akan tetap di tempat. Paling tidak maju dulu, kita tahu sejauh mana kita melangkah. Artinya tahu kemampuan kita sampai di mana, kita coba dulu gitu. Coba dulu. Baik, Bang Rahmat, apakah ada harapan-harapan karena kalau kita lihat sekarang kan pasar online semakin marak gitu ya di tengah pandemi COVID-19. Namun jika kita berbicara online juga banyak sekali orang yang takut ya. Istilah hacker lah, data, keamanan privasi data kita nggak terjamin dan lain sebagainya. Jadi orang yang tadinya ingin katakanlah hijrah ke online ya, jadi ragu-ragu, jadi takut-takut gitu. Nanti saya ini data privasi saya, usaha saya ditiru orang lain, kan biasa kayak gitu. Orang nggak mau kalah kalau misalnya berusaha gitu.
Harapan dari Bang Rahmat sendiri seperti apa? Salah satu caranya supaya datanya aman dan sebagainya, itu kita harus milih platform yang udah terpercaya. Iya. Ya, pilih trust platform lah. Ya. Kan banyak platform yang udah terpercaya, yang datanya aman dan sebagainya. Nah, mengenai yang orang takutkan adalah kompetisi produk. Karena kompetisinya memang kalau kita masuk ke marketplace, semua orang bisa lihat, Iya. semua orang bisa ciplak, Betul. dan semua orang bisa membandingkan Ya. barang satu dengan barang Untuk yang lainnya. bersaing gimana nanti nih Bang Rahmat? Gitu. Dan barang kita harus punya kelebihan tersendiri tentunya. Inilah yang harus diasah dari setiap pengusaha, Ya. bagaimana menciptakan produk yang punya trademark tersendiri, Ciri khas. Gitu. ciri khas. Oke. Kalau tidak punya ciri khas, kita akan kewalahan berperang harga dengan orang. Betul. Tapi kalau kita punya ciri khas, orang akan membeli ciri khas itu. Bukan melihat harganya, tapi orang cenderung melihat ciri khas itu. Iya. Nah, ini yang harus digali dari produk-produk kita. Makanya pengusaha tidak boleh berhenti bergerak, tidak boleh berhenti berpikir, tidak berhenti berinovasi. Begitu masuk marketplace, dia lihat ada produknya yang sama, dia tentu dia harus diciptakan barangnya, kelebihannya apa. Misalnya sama-sama handphone A. Iya. Tapi kalau beli di saya gratis ongkos kirim, Iya. gratis charger, gratis apa gitu. Ada kan. bonus-bonus Ada gitu ya? bonus-bonusnya Oke. gitu. Sehingga bukan harganya yang berperang, tapi kelebihannya dari kita apa. Gitu. Oke, baik, terakhir mungkin ini Bang Rahmat. Untuk pola pemikiran masyarakat Indonesia, jika kita berbicara tentang daya jual atau daya beli, pasti ujung-ujungnya yang utama soal harga. Ya. Nah, soal harga. Biasanya orang jika ingin berbelanja, ada memang orang yang berpikir saya nyari kualitas. Tapi kebanyakan orang nyari yang terjangkau. Nah, kalau kita press harga murah, otomatis ini para pelaku usaha juga lo bingung. Ini saya harus ngapain ini? Ya. Orang mau murah tapi kita nggak bisa dapat untung nih kalau kayak gini. Gimana nih dari Bang Rahmat? Jadi ada berbagai strategi untuk seperti itu. Yang pertama, tingkatkan volume penjualannya. Oke. Jadi walaupun harga murah, volume penjualannya besar, tetap dapat untungnya gede. Iya, iya. Atau yang kedua, kalau kita industri rumahan tentu tidak bisa memproduksi dalam jumlah banyak. Iya. Ya, jadi porsinya sedikit. Yang harus kita tekan adalah biaya produksinya. Biaya produksi. Biaya produksi supaya marginnya tetap terjaga. Jadi fixed cost harus serendah mungkin supaya harga bisa bersaing dengan kompetitor. Iya. Gitu. Jadi ada namanya daya tahan harga. Bukan hanya mental yang bisa daya tahan, tapi harga juga harus bisa Iya. daya tahan. Gitu. Karena kalau ngomongin harga ya, kalau misalnya kualitasnya rendah juga orang Ya. pasti akan lari gitu. Orang akan Siapa lari. enggak gitu ya. Apalagi kan pengusaha UMKM marketnya pasti yang market price sensitive. Iya. Nah, jadi belum punya brand, belum punya ini, pasti mereka mikirnya jual murah saja deh Iya. supaya laku. Padahal jual murah belum tentu juga orang beli, Pak. Iya, betul sekali. Belum tentu orang beli, malah ada biasa lebih mahal orang lebih beli. Berarti lebih ini memilih, faktor yang paling menentukan sebenarnya metode promosi gitu ya. gitu. Metode promosinya. Kalau memang kreatif, Tetapi saya bilang gitu ya. barangnya apa, kelebihannya apa, harganya berapa. Oke. Jadi harus semuanya apa kalau kita belajar ilmu ekonomi kan ada 5W1H, Ya. ada SWOT analisis. Nah, ini yang paling tidak ilmu-ilmu dasar lah yang harus kita pelajari. Oke, baik. Jadi memang mempelajari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yang bisa kita kasih, apa yang kita bisa berikan gitu ya. dengan produk kita. Nilai tambah apa Nilai tambah dari apa? produk kita? Baik. Added value namanya. Under value. Baik. Added value ya, nilai tambah. Jadi memang kalau kita tadi ini berbicara tentang sektor perekonomian UMKM, sebenarnya memang sesuai dengan judul kita, bangkit ya dengan inovasi dan teknologi tinggi. Jadi walaupun pandemi, kita harus tetap berkreasi gitu ya Bang Rahmat. Iya dong, harus Jangan jangan- cuma berimajinasi. Jangan cuma berdominasi. Iya, tapi harus memang beraksi gitu. Ayo Jadi kita harus bermimpi, bergerak, gitu. bermimpi setinggi langit, tetapi tetap bisa dicapai. Iya, Gitu. Karena biasa teman-teman anak muda mimpinya tinggi, iya. saking tingginya susah dicapai. Nah, Intinya jangan takut bermimpi lah ya. jangan takut mimpi, tapi mimpinya yang reachable, jangan yang untouchable juga. Iya. Jangan terlalu berkhayal mungkin gitu Jangan ya. terlalu Bang? berkhayal. Baik. Kita lihat Menara Bosowa tinggi, tapi Iya. kita bisa capai pakai lift, Iya. pakai tangga kalau agak kuat. Gitu. Ada trik gitu ya. Ada triknya. Iya, baik. Terima kasih Bang Andi Rahmat Idris Manggabarani selaku Ketua HIPMI Sulsel yang sudah hadir bersama kita membahas seputar bangkitkan sektor UMKM dengan inovasi dan teknologi tinggi. Mungkin ini menjadi PR juga ya bagi para pelaku menengah ke bawah yang memang harus menerima keadaan
harus go digital. Harus go Seperti digital. kata Bang Rahmat tadi, harus go digital. Tidak ada cara lain karena memang perkembangan zaman ini suatu keniscayaan, suatu keharusan yang kita terima. Kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan zaman, jangankan kita ingin mengembangkan bisnis kita, mempertahankan bisnis kita pun serasa berat seperti itu ya. Baik, dan Celebrity People, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari HIPMI dan juga untuk jaringan internet ya, karena kita selain live seperti ini, kita juga mengadakan talk show secara virtual nih Bang Rahmat. Oke. Dan ini didukung oleh Provide by Binet. Terima Ini kasih. Salah satu bisnis yang menguntungkan Ya. di masa pandemi, bisnis telekomunikasi. Betul. Tidak pernah mati. Tidak pernah mati, malah tumbuh terus. Wah, luar biasa. Ini juga sebagai trik juga nih, tips juga nih diberikan oleh Bang Rahmat. Terima kasih Bang Ya, Rahmat. karena kita nggak bisa nonton ini kalau nggak ada kuota. Jadi harus beli kuota terus kan. Kuota nih lagi-lagi marak-maraknya juga nih, Bang Rahmat. Jadi oke, lagi bagus-bagusnya bisnis telekomunikasi sekarang. Baik. Terima kasih Bang Rahmat yang sudah hadir bersama kita di sini. Sehat Terima kasih. selalu. Siap. Tetap jaga kesehatannya seperti tadi. Olahraga dulu Tetap ya olahraga. sebelum datang bersama kami di sini. Luar biasa. Baik, Celebrity People, itulah tadi talk show kita di tema bangkitkan sektor UMKM dengan inovasi dan teknologi tinggi bersama dengan Bang Andi Rahmat Idris Manggabarani selaku Ketua HIPMI Sulsel. Saya Ade Febrian pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.